Halo semua, selamat datang di channel kami. Kami akan membahas Kawasaki. Ya, inilah motor yang kami bahas adalah Kawasaki W175. Kami tertarik dengan motor ini. Niatnya mau beli tapi belum punya uang. Oh iya, silahkan tonton sampai habis video ini. Dari pertama saya lihat desainnya, ini adalah motor kuno. Terlihat seperti motor zaman dulu, motor perang. Mungkin dulu dibuat tentara Jepang untuk perang. Kami tidak tahu masalah itu. Tapi yang penting ini motor terlihat sangat zaman old, bukan zaman now. Langsung saja kami bahas pertama-pertama. Lihatlah lampunya. Ini matanya lampu bulat seperti mata manusia. Nah, itu ada disk chrome tapi masih bohlam. Mungkin ini belum memakai soft lamp, mungkin LED kali zaman sekarang. Kami kurang tahu. Oh iya, itu sennya seperti kuping kiri dan kanan, dan itu masih bohlam. Seperti itulah motor Kawasaki. Kenapa dia dikasih LED? Nah, ini spakbornya bro, lihatlah. Ini spakbor keras bro, keras. Karena ini dibuat bukan fabric atau plastik, tapi ini besi. Mau tes, kita tes dengan helm kami. Ternyata itu keras. Suspensinya masih teleskopik. Ini motor lagi, ternyata masih teleskopik ya. Kami lihat desainnya saja sudah terlihat maco motor ini. Oh iya, di sini ada ukuran bannya. Bannya menurut kami kurang besar. Mungkin kami tidak tahu masalah itu. Mungkin pas untuk jalanan Indonesia. Dan velgnya ini masih jari-jari. Oh ya, ini suspensinya masih teleskopik. Dan ada apa itu? Itu karet, semacam karet. Ada dua ya, kiri dan kanan. Kita langsung bahas saja. Inilah tampilan dari samping. Oh iya, seperti inilah motor zaman dulu. Itu di situ ada bel maksud kami itu klakson. Itu suara klakson. Ini rangkanya teralis besi semua. Hati-hati kalau Anda naik motor ini, karena ini besi semua. Kalau natap baha Anda atau apa, pasti akan sakit. Mungkin. Oh ya, ini burung masih berdiri seperti layaknya motor laki, tapi mesinnya masih OHC. Kenapa nggak dikasih di OHC? Kenapa harus SOHC dan masih karburator lagi? Kenapa teknologi zaman sekarang jadi ikutin Kawasaki ya? Aduh, kami tidak tahu ini masih Euro berapa, Euro 2 atau Euro 3. Kami kurang tahu. Yang pasti ini karburator. Businya aja di situ. Mungkin mau lewat banjir mungkin. Kami kurang tahu masalah itu. Tapi tinggi sekali itu businya ya. Dan mesinnya ini sangat besar, tapi besar di mesinnya saja. Itu ada tulisannya W175 dan ada emblemnya Kawasaki, tapi kecil sekali. Kenapa malu-malu Kawasaki? Padahal ini kan motor Kawasaki. Rem belakang ada di situ, push step ada di situ, seperti biasa. Ya seperti itulah. Tapi rem belakang masih tromol. Kami tidak tahu. Knalpotnya sebenarnya jelek, tapi ini udah diganti, jadi terlihat agak kekar. Kalau menurut laki-laki tuh orang yang nge-gym lebih kekar, itu katanya. Oh ya, kami lupa. Di sini tuh ada tempat filter ya. Ini bukan tempat AG atau ruang penyimpanan. Di sini tuh sama sekali tidak ada penyimpanan, karena ini motor cafe racer. Itu sebutannya dari Kawasaki. Menurut kami ini motor kuno, bentuknya aja yang agak menarik, tapi teknologi masih kuno. Kenapa Kawasaki seperti ini? Seharusnya ini dikasih injeksi atau yang teknologi yang seperti zaman sekarang, jangan zaman dulu lah. Oh iya, ini teralis bro, di besi. Shocknya masih dua yang di belakang. Bukan maksud kami itu bukan monoshock ya. Ini masih dual shock. Jadi mungkin enak kalau dibuat boncengan, mungkin.
dan footstepnya ada di situ ya, untuk yang di belakang ya. Ini besi bro, dan ini masih tromol. Di sini tidak ada cakram, cakramnya cuma ada di depan saja. Kalau di belakang tanpa cakram, apalagi ABS. Oh, jangan harap, karena ini motor Kawasaki, bukan untuk kebut-kebutan. Ini motor cafe. Ini velgnya masih jari-jari, ringnya masih ring 17. Cukuplah menurut kami. Oh ya, daripada lama-lama, kami akan lihat ke belakang saja. Lihatlah lampunya bro, ternyata dari buntut ini masih bolam biasa lampunya. Tidak ada kata LED, dan itu ada sennya kanan dan kiri, tapi itu udah diganti sama pemiliknya. Ada mata kucing. Oh ya, ini beda ya, spakbornya di belakang itu masih fabric mungkin, atau plastik, beda sama yang di depan ya. Kita akan ke samping dulu. Nah, ini dari samping kelihatan ini motor zaman old, bukan zaman now. Dan ini masih manual, itu masih pakai rantai. Dan ini 5 speed, bukan 4 speed, agak modern. Dan di situ ada tempat penyimpanan. Kita akan coba buka pakai kunci ini. Apakah bisa? Ternyata cukup mudah. Itu ada bolongan ya, bolongannya ada 2. Jangan berpikiran yang aneh-aneh tentang bolongan ya. Di situ ada akinya. Ini udah aki kering, bukan aki basah, karena dia tidak suka yang basah-basah. Ini kering bro, jadi seperti itu. Dan itu ada alat-alat kunci seperti biasa, itu dari pabrik ya. Seperti itulah bagasinya, buat kunci saja dan aki doang, jangan buat tas. Oh iya, kami akan pasang dulu ya, karena ini harus dileboni, maksud kami itu dimasukin supaya pas, karena itu ada bolongannya. Kita masukin saja, tapi hati-hati ya. Ternyata agak repot juga nih. Mungkin ini masih baru, mungkin bolongannya. Iya, emang ini motornya masih baru. Kita kunci dulu. Nah, ini udah aman ini kalau udah dikunci. Seperti inilah tampilannya. Dan itu ada cuk. Itu seperti motor zaman dulu, ada cuk. Kalau Anda tidak tahu cuk, tanya saja sama teman-teman Anda yang dulu, pasti tahu cuk itu apa. Kami tidak perlu jelaskan cuk itu apa ya, nanti kelamaan videonya. Ini transmisinya ada di bawah situ, sudah tahu kan? Setelah ada di bawah, kita ke atas dulu. Nah, inilah tampilan speedometernya. Ini kecil sekali, cuma ada tachometer. Itu cuma penunjuk arah kecepatan doang, tidak ada RPM. Tanpa RPM. Kenapa tidak dikasih RPM? Kawasaki pelit sekali. Dan tidak ada arah petunjuk bensin. Nah, kalau habis gimana ini? Kita tidak bisa ngira-ngira. Ini sama sekali, parah sekali. Ini pelitnya keterlaluan Kawasaki. Dan ini bentuk tangkinya itu semacam body ya. Bodinya bagus sekali. Rasanya ingin mengisi bensin. Ini kapasitasnya 13 liter. Itu cukup untuk motor seperti ini ya, karena ini masih karburator yang pasti masih boros. Ini bukan injeksi. Dan spionnya ada bulat kanan dan kiri, seperti itu. Biasa saja menurut kami. Stangnya masih di situ seperti pada umumnya. Dan ini switch seperti pada umumnya motor. Ya, seperti inilah motor Kawasaki W175. Fiturnya sangat sedikit sekali menurut kami. Harga dan fitur itu kurang menurut kami ya. Stangnya seperti ini. Kenapa Kawasaki? Harga mahal tapi seperti ini. Handle-nya di situ, remnya di situ.
ada oli rem untuk mengisi. Oh iya, kami lupa. Kami akan membahas kelebihan dan kelemahan Kawasaki W175. Sebenarnya kami tidak suka dengan motor ini, tapi tampilannya itu menggugah selera. Fiturnya sedikit. Oh iya, kita akan nyalakan mesinnya. Seperti inilah. Oh, mantap sekali suaranya, bukan? Tapi menurut kami kurang mantap. Ini hanya SOHC dan cc-nya pun 177. Kita akan matikan dulu. Oh iya, kami lupa. Ini ada tombol belnya. Belnya nanti kita akan tahu seperti apa. Geli sekali. Ini motor maco tapi belnya seperti motor bebek. Kenapa Kawasaki? Sebenarnya kami suka dengan motor Kawasaki, terutama Ninja, apalagi Ninja yang 2 tak. Tapi itu udah dikubur Kawasaki habis-habisan karena ya Anda tahu sendiri. Kita bahas mesinnya dulu. Ini mesin dengan cc 177 tapi ditulisnya 175. Ini menghasilkan 13 horsepower. Itu cukup lah menurut kami. Dan torsinya sebesar 13,6 Nm. Kenapa kecil sekali? Karena ini teknologi zaman dulu. Ini teknologi bukan zaman now. Ini teknologi zaman old. Dan ini masih karburator. Pengapiannya saja pakai CDI. Bukan zaman sekarang yang injeksi dan pakai ECU. Seharusnya Kawasaki itu harus move on. Walaupun model terlihat lama, tapi kasih yang modern-modern seperti zaman sekarang. Jadi terlihat lebih modern, terlihat lebih klasik. Itu bagus. Kalau ini klasik semua, kenapa? Tanya saja sama Kawasaki. Dan maaf, untuk video ini kami terpaksa harus, maksud kami harus jujur pada Anda untuk mengatakan kelemahan motor Kawasaki W175. Kelemahannya sebenarnya ada di kickstarter. Itu yang pertama. Tanpa kickstarter, kalau akinya Anda soak di jalan, Anda terpaksa dorong motor ini dan masukkan gigi 1 atau 2, terserah. Seharusnya fitur ini berguna. Kalau akinya soak, gimana coba? Itu yang nomor 1 ya. Untuk yang nomor 2, saya akan mencari kelemahan. Nah, itu agak aneh emang. Itu kan standar ada 2 sebenarnya. Kalau motor sport mungkin 1 ya. Kalau ini tidak ada standar 2-nya, cuma ada 1 doang. Kalau Anda mau nyuci, terpaksa pakai standar 1. Dari ya seperti motor-motor sport, padahal ini bukan motor sport. Sport maksud kami ya. Kami susah bilangnya kalau sport itu. Dan yang ini fitur yang berguna bagi untuk kami ya. Maksud kami itu saya. Kenapa tidak ada RPM-nya? Tachometer bensin, RPM. Kenapa? Ya itu mungkin kelemahannya dari motor Kawasaki seperti ini ya. Mungkin 3 saja itu sudah cukup. Ya seperti itulah. Dan untuk kelebihannya motor Kawasaki W175 itu ada di suspensinya. Suspensi depan itu sangat nyaman sekali. Mau lihat seperti apa nyamannya? Seperti ini, mentul-mentul. Inilah yang kami sangat suka dari Kawasaki, mentul-mentul. Jangan berpikir yang aneh-aneh ya. Maksud kami itu empuk. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu desainnya. Menurut kami desainnya itu bagus.
Untuk desain tuh masing-masing ya, hal pribadi masing-masing, itu selera orang masing-masing. Tapi menurut kami, kalau Anda suka motor yang klasik itu bagus. Kami sangat suka dengan desainnya, tangkinya, lampunya, walaupun tidak LED, tapi ya sebenarnya agak benci, tapi kami suka keseluruhan dari desainnya. Dari semuanya, kelemahan dan kelebihan itu kami masih suka untuk kelebihannya, desain, suspensinya, dan terlihat maco yang ketiga itu. Jadi kalau Anda di jalan untuk menemukan motor seperti ini, itu sangat sulit sekali. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan share video ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.